Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan praktikum Batang Kaukulis Botani Umum dengan nama Bening Yulianti, NIM 2403004. Dosen pengampu Salmiati MPT PhD. Program Studi Teknologi Pasca Panen, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia 2025. Dahuluan latar belakang. Batang sebagai salah satu organ yang berperan penting dalam lalu lintas nutrisi pada tumbuhan, sangat penting untuk dibahas. Selain sebagai organ nutrisi, batang juga merupakan organ yang mendukung posisi atau tata letak organ-organ lainnya. Struktur batang cukup beragam pada tumbuhan yang berbeda. Tujuan pelaksanaan praktikum diharapkan mahasiswa akan mampu: pertama, menjelaskan struktur batang, baik struktur morfologi maupun anatomi. Kedua, menjelaskan beberapa macam tipe berkas pengangkut yang terdapat pada batang spesies terpilih. Ketiga, menjelaskan beberapa macam arah tumbuh batang dan contoh spesies terpilihnya. Keempat, menjelaskan percabangan pada batang dan spesies terpilih. Kelima, menjelaskan beberapa organ pada spesies terpilih yang merupakan hasil modifikasi batang. Alat dan bahan. Alat, kaca preparat dan gelas penutup, mikroskop, silet, pipet tetes, tisu, spatula, gelas beker, HVS, dan alat tulis. Bahan. Pertama, batang sawi. Kedua, batang bayam duri. Ketiga, batang jagung. Keempat, batang rumput teki. Kelima, batang sirih. Keenam, batang kembang sepatu. Dan yang ketujuh, aquades atau air. Cara kerja. Pertama, sebelum melaksanakan praktikum, persiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk praktikum. Pastikan alat dan bahan dalam kondisi bersih. Kedua, ambillah batang kembang sepatu. Kemudian, potong secara melintang menjadi irisan kecil, setipis mungkin menggunakan silet. Ketiga, kemudian letakkan hasil irisan pada kaca preparat menggunakan spatula. Keempat, teteskan air pada hasil irisan secukupnya. Kemudian, tutup menggunakan kaca penutup preparat. Pastikan di antara kaca preparat dan penutup tidak ada jarak, agar sampel bisa diamati secara jelas menggunakan mikroskop. Keenam, pasang label dan tuliskan nama sampel pada kaca preparat yang digunakan sesuai sampel. Kemudian, persiapkan mikroskop yang akan digunakan. Keenam, letakkan sampel di mikroskop. Lalu, atur penggunaan letak, lensa, dan cahaya pada mikroskop agar bisa dilakukan pengamatan. Ketujuh, amatilah bentuk jaringan yang ada pada sampel batang kembang sepatu tersebut. Jika sudah, buatlah gambar hasil pengamatanmu. Kedelapan, sebelum mengakhiri praktikum, pastikan kondisi alat dan laboratorium sudah bersih, lalu letakkan kembali pada tempatnya. Hasil praktikum batang sawi, bahasa latinnya Brassica jonquea. Batang sawi adalah bagian dari tanaman sawi yang berfungsi sebagai penopang dan penghubung antara akar dan daun. Batang sawi biasanya pendek, tegak, dan berwarna hijau atau keputihan. Batang sawi juga berfungsi sebagai saluran transportasi makanan. Selain itu, batang sawi juga dapat dikonsumsi seperti dalam tumis atau masakan lainnya. Hasil praktikum batang bayam duri, bahasa Latin Amaranthus spinosus, memiliki ciri khas yaitu berduri kecil, biasanya terletak di pangkal tangkai daun. Batang bayam duri tumbuh tegak, bercabang, dan bisa mencapai tinggi sekitar 1 meter. Batang tersebut berwarna merah kecoklatan dan lunak mengandung air. Hasil praktikum batang jagung, bahasa Latin Zea mays. Batang jagung adalah tangkai utama tanaman jagung yang menopang seluruh bagian tanaman. Batang ini berbentuk silindris, tidak bercabang dan berruas-ruas. Jumlah ruasnya bervariasi, biasanya antara 10 hingga 40 ruas. Batang jagung memiliki kekuatan yang cukup untuk menopang tanaman
yang bisa mencapai tinggi hingga 4 meter, tergantung varietasnya. Hasil pratikum batang rumput teki. Bahasa Latin Cyperus frondodusi. Batang rumput teki berbentuk segitiga dan tegak, dengan tinggi bisa mencapai 140 cm. Batang ini berwarna hijau gelap, dan biasanya memiliki daun panjang dan tajam. Rumput teki juga bisa berkembang biak secara vegetatif melalui stolon atau cabang horizontal yang tumbuh di permukaan tanah. Hasil pratikum batang sirih. Bahasa Latin Piper betlei. Batang sirih adalah bagian dari tanaman sirih yang berbentuk bulat, berruas-ruas, dan beralur-alur. Batang ini berwarna coklat kehijauan atau hijau abu-abu. Batang sirih merupakan tempat tumbuhnya akar. Hasil pratikum batang kembang sepatu. Bahasa Latin Hibiscus rosa sinensis. Batang kembang sepatu adalah bagian tumbuhan kembang sepatu yang berbentuk bulat, berkayu, dan keras. Batang ini memiliki warna ungu saat masih muda dan berubah menjadi putih kotor saat sudah tua. Diameter batang kembang sepatu bisa mencapai sekitar 9 cm. Pembahasan. Menurut Tigitro-Supomo 2016, fungsi batang pada tumbuhan adalah sebagai pendukung bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah, seperti daun, bunga, dan buah, sebagai tempat perlintasan air dan zat-zat makanan dari akar ke daun maupun sebaliknya, memperluas bidang asimilasi, tempat pertukaran gas, dan sebagai tempat penimbunan zat-zat cadangan makanan. Selain itu, menurut Gibson 1996, batang seringkali menjadi organ fotosintesis utama pada spesies gurun. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya mengenai organ batang, menunjukkan adanya keanekaragaman fungsi pada batang, yaitu sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis, sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, dan sebagai tempat transportasi zat. Dengan demikian, penelitian memandang perlu untuk mengkaji karakteristik jaringan batang dan berbagai tipe batang berdasarkan fungsinya. Tipe batang yang akan diamati memiliki fungsi yang berbeda, kemudian diasumsikan juga memiliki karakter struktur anatomi yang berbeda. Berdasarkan kajian terkait struktur dan fungsi, maka perlu dilakukan penelitian tentang perbandingan struktur anatomi berbagai tipe batang berdasarkan fungsi batang. Kesimpulan, berdasarkan hasil pratikum, dapat disimpulkan bahwa struktur anatomi batang tumbuhan berbeda tergantung pada jenisnya. Monokotil atau dikotil. Pada batang monokotil seperti jagung atau bahasa latinnya Zeamais, berkas pembuluh tersebar secara acak dan tidak memiliki kambium, sehingga tidak mengalami pertumbuhan sekunder. Jaringan penyusun batang meliputi epidermis, parenkim, berkas pembuluh, xilem dan floem, serta sklerenchyme sebagai jaringan penguat. Batang merupakan salah satu bagian tumbuhan yang memiliki peran penting dalam membantu proses tumbuh kembang pada tanaman. Selain itu, batang juga menjadi fondasi penguat agar tanaman bisa tumbuh tinggi ke atas.